Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Puji Tuhan kalau kabar anak-anak selalu baik. Ada teman-teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada. Puji Tuhan. Jadi baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Kristiani. Jadi baik, yang topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang nilai-nilai Kristiani. Nah, dasar Alkitab mengenai nilai Kristiani yaitu terdapat pada Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yaitu yang berbunyi demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 9 buah roh ini merupakan suatu kesatuan yang merupakan wujud dari tingkah laku dan karakter kita yang hidup dalam Kristus. Artinya di sini anak-anak bahwa ketika kita hidup dalam Kristus berarti kita akan menuruti nilai-nilai Kristiani yaitu 9 buah roh. Yang pertama apa tadi? Nilai-nilai Kristiani yang ada pada Alkitab, ya, yaitu kasih. Kasih merupakan yang pertama dari nilai-nilai Kristiani. Ada yang tahu kasih? Ya, anak-anak, kasih merupakan atau yang merujuk suatu hal yang mendasari karakter yang mengikuti Yesus Kristus. Bisa kita lihat juga pada 1 Korintus 13 ayat 13. Itu menyatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar adalah kasih. Apa yang paling besar anak-anak? Kasih. Nah, kasih yang kita miliki anak-anak merupakan yang dahulu yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Sebelum kita, Yesus juga memiliki kasih. Dia mengasihi seluruh umat-umatnya dan juga para miliknya. Nah, itu yang merupakan kasih. Yang kedua apa tadi? Sukacita. Ya, benar, sukacita. Sukacita ini anak-anak merupakan suatu keadaan yang membuat kita senang, yang diartikan sebagai yang dicari oleh manusia atau kita sendiri. Sukacita. Siapa sih yang tidak mau bersukacita? Pasti kita semua mau untuk bersukacita. Dimana kalau sukacita itu dianggap bahwa orang Kristen yaitu untuk bersukacita, baik ketika ia senang, ketika ia rajin beribadah kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, berarti dia bersukacita dalam Kristus. Yang ketiga, ada tahu? Yaitu damai sejahtera. Yaitu damai sejahtera. Di mana damai sejahtera yaitu anak-anak merujuk pada keadaan utuh karena ada pemulihan harmoni dengan keadaan sekitar. Nah, di mana juga Tuhan Yesus
kesabaran, di mana kesabaran adalah keadaan ketika kita dapat menanggung hinaan, ejekan, bahkan tingkah merendahkan dan permusuhan dari orang lain. Nah, ketika kita mempunyai kesabaran anak-anak, ketika misalnya contoh teman-teman ada yang mengejek kita, yang mengatakan kalau kita orang berkeriting, kita adalah warna kulit yang kita hitam, tapi kita sabar, tidak langsung marah begitu. Lihat anak kok ngomong gitu sama saya. Nah, di situ berarti kita memiliki kasih, di mana kita tidak suka untuk balas dengan hinaan, atau kita sabar ketika mereka menghina kita, dan juga keadaan mereka teman-teman kita selalu ejek, terlalu beriting apa, tapi kita tidak mengatakan ini harus balas begitu, tapi kita sabar. Yang kelima yaitu tentang kemurahan, di mana kemurahan adalah keadaan yang kelima yaitu kemurahan. Kemurahan adalah di mana kita rela berbagi dengan orang lain, menolong mereka yang sedang kesusahan. Nah, ketika kita memiliki sikap anak-anak yang dalam diri kita memiliki kemurahan, maka ketika ada teman-teman kita yang susah, kita bisa membantu ia dalam keadaan susah. Misalnya, ketika dalam kelas ada teman-teman yang tidak mempunyai pena, ketika kita ada 2 pena, kita berbagi, maka itu akan disebut dalam diri kita yaitu kemurahan, di mana kita dapat berbagi dengan teman-teman ataupun orang lain. Ketika teman-teman atau ada yang susah, kita dapat membantu, maka di situ kita ada kemurahan dalam diri kita. Yang berikutnya adalah yang keenam, mengenai Anda tahu keenam itu apa? Yaitu kebaikan. Nah, yang keenam, kebaikan. Artinya kebaikan adalah di mana keadaan yang merujuk ketika kita ingin membantu atau membuat orang lain juga merasakan keadaan yang baik. Kita mendapatkan ketika kita mendapatkan berkat, atau contohnya uang jajan kita lebih, kita dapat ketika teman-teman tidak ada uang, kita dapat berbagi. Itu merupakan kebaikan. Ketika ada teman-teman yang misalnya dia jatuh atau lagi sedang kesusahan, kita membantu, maka itu merupakan kebaikan yang ada dalam diri kita. Sehingga itu yang disebut kebaikan dari 9 buah roh, yaitu yang keenam. Yang ketujuh yaitu tentang kesetiaan. Di sini pasti anak kalau disebut kesetiaan, pasti di sini bisa menjelaskan tentang kesetiaan. Nah, kesetiaan di mana merujuk pada pengertian dapat dipercaya, dapat diandalkan, memiliki tekad untuk bertahan walaupun menghadapi kondisi yang sulit. Nah, di sini ketika kita anak, yang ketujuh yaitu kesetiaan. Yang ketujuh yaitu kesetiaan. Nah, seperti tadi, di mana ketika kita setia dalam hal perkara-perkara yang kecil, maka ketika kita diperhadapkan dengan perkara-perkara yang besar, maka kita akan tetap setia. Maka kita akan tetap percaya bahwa kita memiliki tekad atau kesetiaan dalam diri kita. Ketika meskipun kita dalam keadaan yang sulit, tidak punya uang, atau ada dalam suatu permasalahan, ketika kita setia dalam permasalahan tersebut, tidak lari dari masalah, maka ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang lebih besar, kita tidak akan lari.
perkara-perkara yang kecil. Jadi anak-anak jangan yang 9 atau nilai-nilai Kristen yang ke-8 ada yang tahu? Ya, kelemah lembutan. Jadi anak-anak yang ke-8 yaitu tentang kelemah lembutan. Nah, di mana kelemah lembutan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus dalam kelemah lembutan ada unsur rendah hati. Tidak menganggap dirinya sendiri penting, tetapi mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, di sini juga ayat Alkitab menjelaskan tentang kelemah lembutan dapat kita lihat pada Galatia 6 ayat 1. Di situ seperti Tuhan Yesus mengatakan dalam kelemah lembutan ada rendah hati. Apakah di sini ada yang masih tinggi hati? Puji Tuhan, kalau anak-anak selalu rendah hati. Yaitu kita akan masuk pada yang ke-9 tentang penguasaan diri. Ada yang tahu artinya penguasaan diri? Ya, penguasaan diri merupakan kemampuan kita untuk menahan diri dari emosi negatif dan dorongan untuk memuaskan diri. Artinya, kalau ketika kita membahas tentang penguasaan diri mungkin bukan hal yang asing. Mungkin kita juga sering-sering melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam lingkungan pertemanan. Penguasaan diri di sini perlu kita miliki sebagai anak-anak Yesus Kristus, di mana penguasaan diri ketika kita dapat menguasai diri kita, ketika kita dapat menahan atau menguasai diri kita dari hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif seperti apa, Ibu? Nah, hal-hal negatif seperti kalau ada yang gosip, pasti di sini sering-sering gosip nama teman. Nah, ketika ada di sini sering-sering gosip nama teman, tidak ada. Puji Tuhan kalau tidak ada anak-anak yang selalu atau yang gosip nama-nama teman. Artinya di sini penguasaan diri ketika kita diperhadapkan dengan ada contohnya yang menggosip atau yang mengatakan nama-nama kita tidak baik kepada orang lain, tetapi kita tidak terlalu memikirkan hal-hal itu ketika kita merasakan sepertinya saya tidak seperti itu yang dia katakan, maka kita dapat menahan diri kita untuk marah, emosi. Nah, penguasaan diri juga artinya bahwa ketika penguasaan diri ketika kita dalam situasi yang penguasaan diri ketika anak-anak berada atau memiliki yang dapat penguasaan diri, maka kita akan tidak terpancing atau untuk cepat bereaksi ketika atau diperhadapkan dengan ketika kita didengar atau diterima dari pihak orang lain. Artinya bahwa ketika kita mendengar seperti tadi Ibu bilang, ketika ada yang gosip yang mengumpan kita untuk cepat emosi, tetapi kita dapat menguasai diri dan tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang seperti itu, maka kita sudah berada pada titik penguasaan diri. Nah, ini yang akan materi kita pada hari ini. Jadi baik, ada dari anak-anak yang ingin bertanya mengenai 9 buah roh atau nilai-nilai Kristiani. Ya, anak-anak, ini merupakan atau ke-9 nilai-nilai Kristiani yang ada pada Alkitab atau dasar-dasar Alkitab yang
eh, yang ada pada Alkitab, yaitu Galatia 5 ayat 2-3. Ini merupakan nilai-nilai Kristiani yang ada pada Alkitab. Ibu berharap ketika dapat menilai nilai Kristiani pada hari ini, anak-anak dapat menerapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi baik anak-anak, pertemuan kita sampai di sini, sampai jumpa minggu depan.